Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosalia dengan NPM A1E021006 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Yang pertama, yaitu pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan agri yang berarti melakukan, yang mana digabung menjadi manageri yang berarti menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti yang diinginkan dengan mendayagunakan semua yang ada. Jadi, manajemen adalah suatu proses tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Yang kedua, yaitu pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Terry, di mana Terry mengemukakan bahwa manajemen adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha manusia dan sumber lainnya. Yang kedua, menurut Hersey and Blanchard, di mana manajemen adalah individu, proses bekerja sama antara individu atau kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Kemudian selanjutnya pengertian pendidikan, di mana pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu paidagogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Kemudian pengertian manajemen pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Purwanto tahun 1970, manajemen pendidikan adalah semua kegiatan sekolah yang meliputi usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol perlengkapan, dan seterusnya sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya. Yang kedua, menurut Usman pada tahun 2004, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi. Yang ketiga, menurut Nawawi tahun 1983, ia mengemukakan bahwa manajemen ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan terutama lembaga pendidikan formal. Kemudian pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian unsur-unsur manajemen pendidikan ada man atau manusia, material atau bahan, machine atau mesin, money atau uang, method atau metode, market atau pasar, dan minutes atau waktu. Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat manajemen. Menurut Kurniadin dan Masyali, tujuan dan manfaat manajemen yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau FICAM. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, lalu terbekalinya tenaga kerja dengan teori tentang administrasi pendidikan, teratasinya masalah mutu pendidikan, dan yang terakhir yaitu terciptanya perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, serta meningkatnya citra pendidikan yang positif. Selanjutnya, tujuan dan manfaat manajemen menurut Fatah. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Lalu, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, terbekalnya tenaga kerja dengan teori tentang administrasi pendidikan dan manfaat. Dan yang terakhir yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. Kemudian pembagian manajemen. Yang pertama ada manajemen puncak atau top management, di mana bertugas mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management, yang bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana-rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu manajemen pelaksana atau operating management, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh manajer menengah. Lalu selanjutnya yaitu komposisi keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan teknik, di mana kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus. Yang kedua, keterampilan manusiawi, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang ketiga yaitu keterampilan konseptual, di mana kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan kegiatan organisasi yang meliputi organisasi secara keseluruhan dan perubahan yang mempengaruhi organisasi. Lalu selanjutnya ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama ada manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan atau pembiayaan, manajemen administrasi, dan manajemen humas. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Prinsip yang pertama yaitu memprioritaskan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir yaitu relativitas. Nilai-nilai prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, dan tugas-tugasnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.